Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Desi Novita Rahayu, Emma Stianingrum, Fitria Rahmawati, Vicky Anissa Lutfiani, Tutik Lestari, Hovifah, dan Nodia Anugrah akan menjelaskan mengenai pidana penjara. Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. Ini merupakan pengertian dari pidana penjara menurut PAF Lamintang. Pidana penjara ini tercantum dalam pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda, dan pidana tambahan yang meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan untuk menanggulangi masalah kejahatan. Pidana penjara merupakan salah satu pidana yang menjadi akhir dari suatu kasus kejahatan. Menurut Roslan Saleh, pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sejarah pidana penjara. Berdasarkan sejarah, pidana penjara, jika dilihat dari sejarah evolusi, merupakan hasil modifikasi dari pidana pengasingan karena faktor alamiah dan faktor struktur sosial. Sejarah pidana penjara di Indonesia atau kepenjaraan di Indonesia menurut Nota Suesanto dibagi menjadi 3 zaman. Yang pertama, zaman purbakala Hindu dan Islam. Pada zaman ini belum dikenal yang namanya pidana penjara atau pidana hilang kemerdekaan. Yang ada adalah orang-orang yang ditahan sementara di rumah atau di ruang sambil menunggu keputusan pemeriksaan atau keputusan hakim, atau menunggu pidana mati atau pidana badan. Yang kedua adalah zaman Kompeni Belanda. Pada zaman ini, penjara dikenal dengan nama Spinhuis atau Rapshuis. Pada zaman ini terdapat tahanan atau penjara untuk wanita tidak susila, pemalas kerja, dan peminum. Penjara ini dimaksudkan untuk memperbaiki para penghuninya dengan jalan pendidikan agama dan memberikan pekerjaan. Yang ketiga adalah zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1800 sampai 1816, bui merupakan kamar kecil seperti kandang binatang. Oleh sebab itu, Raffles melakukan perbaikan dengan cara mendirikan bui dalam setiap tempat yang terdapat pengadilan. Yang kedua, tahun 1819. Pada tahun ini, usaha Raffles dilanjutkan oleh pemerintah Belanda dengan membagi orang-orang ke dalam 2 bagian. Yang pertama adalah orang yang dipidana kerja paksa dengan memakai rantai. Yang kedua, orang yang dipidana kerja paksa dengan mendapat upah. Yang ketiga, tahun 1854 sampai tahun 1870. Pada tahun ini diumumkan pemberitahuan tentang keadaan rumah-rumah penjara di Hindia Belanda yang ditulis oleh Mr. A.J. Swart. Pemberitahuan ini berisi tentang ketertiban, makanan, pakaian, kesehatan, keadaan tempat-tempat terpenjara, bekerja, serta macam-macam pekerjaan mereka. Keadaan penjara pada zaman ini umumnya kurang baik. Kebanyakan penjara terlalu penuh dan tidak adanya pemindahan sesuai dengan kesalahannya. Yang keempat, tahun 1870 sampai tahun 1905. Pada tahun ini menghasilkan atau muncul peraturan STPL tahun 1871 nomor 78
yang disusun oleh lembaga justifikasi. Peraturan ini memisahkan antara golongan Indonesia dan golongan Eropa. Yang kedua, perempuan dan laki-laki. Dan yang ketiga, terpidana berat dengan terpidana ringan. Yang kelima, tahun 1905 sampai tahun 1918. Pada tahun ini terjadi perubahan besar mengenai kepenjaraan atau penjara atau pidana penjara. Pada tahun ini didirikan penjara-penjara pusat yang sangat besar dan muat untuk 700 orang. Yang keenam, tahun 1918 sampai tahun 1942. Pada masa ini mulai berlaku Reglemen Penjara Baru atau Justice Reglement. STPL tahun 1917 nomor 708 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 ini berdasarkan pasal 29 WWVS. Dalam masa ini pemerintah tidak mengadakan penjara pusat, tetapi mengadakan penjara istimewa untuk beberapa golongan terpenjara. Pada proses untuk memperbaiki penjaraan ini timbul beberapa gangguan yang tidak kecil, seperti timbulnya Perang Dunia Pertama. Namun setelah itu kepenjaraan mengalami kemajuan setiap tahunnya atau perbaikan setiap tahunnya. Pada tahun 1919 di Jatinegara didirikan sebuah penjara istimewa untuk orang-orang yang dipidana seumur hidup. Terus pada tahun 1925 di Tanah Tinggi dekat Tangerang didirikan penjara untuk anak di bawah usia 20 tahun dan setiap tahun mengalami perbaikan dalam kepenjaraan. Seumur hidup dan pidana penjara sementara. Yang pertama, pidana penjara seumur hidup. Disebutkan dalam pasal 12 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana seumur hidup yaitu terpidana menjalani masa pidana selama terpidana masih hidup sampai dengan ia meninggal. Jadi, terpidana menjalani pidana sejak ia masih hidup sampai dia meninggal, bukan ketika vonis dijatuhkan kepadanya sesuai dengan usia saat dijatuhkan. Karena ada yang beranggapan jika terpidana berumur 40 tahun, maka ia menjalani pidananya selama 40 tahun pula. Jelas ini bertentangan dalam pasal 12 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi lamanya pidana itu sekali-kali tidak boleh lebih daripada 20 tahun. Jadi intinya dengan pidana seumur hidup ialah terpidana menjalani pidananya selama seumur hidup dan hukumannya baru akan berakhir jika ia meninggal. Jika saat dijatuhi hukuman terpidana berumur 40 tahun dan ketika ia berumur 45 tahun ia meninggal, maka disitulah berakhirnya masa pidananya. Kemudian yang kedua yaitu pidana penjara sementara. Di dalam pasal 12 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi lamanya pidana sementara sekurang-kurangnya yaitu 1 hari dan selama-lamanya 15 tahun berturut-turut. Yang dimaksud dengan 1 hari yaitu 24 jam dan yang dimaksud dengan 1 bulan yaitu 30 hari. Pidana penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya 20 tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang dijatuhkan oleh hakim, boleh dipidana dengan pidana mati. Lebih lanjutnya diatur dalam pasal 12 ayat 2 dan ayat 3. Jadi kesimpulannya yaitu penjara seumur hidup yaitu terpidana menjalani pidana selama hidupnya atau sampai dengan ia meninggal. Kemudian yang dimaksud dengan pidana penjara sementara yaitu ketika pidana yang dijatuhkan kepada terpidana yaitu sekurang-kurangnya 1 hari dan selama-lamanya 15 tahun berturut-turut. Perlu diketahui bahwa ketentuan yang mengatur pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara tidak hanya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus. Akan menjelaskan tentang sistem dalam pidana penjara. Sistem dalam pidana penjara dibagi menjadi 4 macam sistem. Pennsylvania System, Open System, Progressive System, dan Mark System.
Yang pertama, Pennsylvania System. Sistem ini pertama kali dilakukan di negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat. Oleh karena itu dinamakan dengan Pennsylvania System. Sistem ini juga bisa disebut dengan cellular system sebab terpidana dimasukkan ke dalam penjara secara tersendiri dan sel tersebut berupa kamar kecil untuk satu orang yang dipisahkan satu sama lain untuk menghindari penularan pengaruh jahat. Selain itu, terpidana ini juga tidak boleh menerima tamu dan tidak diperbolehkan bekerja di luar sel. Satu-satunya pekerjaan yang diberikan bagi terpidana ini yaitu membaca kitab suci. Tujuannya untuk bertobat dan menyesali perbuatannya selama ada di sel. Kedua yaitu open system. Sistem ini pertama kali dilakukan di Open New York. Menurut sistem ini, pemberian pekerjaan bagi terpidana merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki akhlak terpidana. Maka dari sistem ini timbul sistem percampuran antara Pennsylvania System dengan Open System. Jadi pada malam hari terpidana dimasukkan ke dalam sel sendiri. Berarti ini menganut sistem Pennsylvania, dan waktu siang harinya terpidana bekerja bersama-sama dengan terpidana lainnya, tapi mereka tidak boleh saling berbicara. Sistem ini juga biasa disebut dengan silent system, yaitu progressive system. Sistem ini muncul pada pertengahan abad ke-19 di Inggris. Keadaan-keadaan dalam penjara yang mengikuti Pennsylvania System dan Open System ini tidak memuaskan, sehingga ada dorongan akan terjadinya sistem baru dengan tujuan yang sama tapi menggunakan cara lain. Pokok pikiran dari progressive system sendiri yaitu kemerdekaan terhadap pidana penjara benar-benar dirasakan oleh terpidana dan pembebasannya juga secara berangsur-angsur, sehingga saat terpidana telah dilepas ia mampu hidup dengan baik dalam masyarakat. Oleh karena itu, menurut sistem ini, pidana penjara dimulai dari periode kurungan selama beberapa bulan, dan periode keduanya terpidana melakukan pekerjaan secara bersama-sama di siang hari. Melalui beberapa tingkatan tersebut bertujuan untuk memperbaiki perilaku terpidana, dan pada akhirnya terpidana bisa dilepas dengan syarat. Yang terakhir yaitu Marx System. Sistem ini bersifat progresif, artinya permulaan pidana dilakukan secara keras dan berangsur-angsur lebih diringankan jika terpidana berperilaku baik. Hal ini bertujuan supaya terpidana menjadi warga masyarakat yang baik. Marx System dijalani melalui 3 tingkatan. Tingkatan pertama, terpidana dimasukkan dalam sel sendiri dengan kurun waktu 8 bulan atau 9 bulan, bahkan bisa sampai 1 tahun. Lamanya pengasingan ini tergantung dengan perilaku terpidana. Ini diterapkan hukum yang keras bagi terpidana dengan diberikannya waktu untuk merenungi dan menyesali perbuatannya. Selanjutnya tingkatan kedua. Pada tingkatan ini terpidana dipindahkan ke satu penjara lain dan diwajibkan bekerja bersama dengan terpidana lainnya. Biasanya pertama kali terpidana menjalankan pidananya dimasukkan ke dalam penjara yang berada di tingkatan paling rendah, lalu berangsur-angsur ditempatkan di kelas yang paling atas. Sudah memperoleh beberapa perlakuan baik dikarenakan perbuatannya patut mendapat imbalan yang setimpal. Terakhir, tingkatan ketiga. Terpidana dibebaskan dengan perjanjian dari kewajibannya untuk menjalani sisa waktu lamanya pidana dengan diberikan ticket of leave, tapi ia masih di bawah pengawasan. Mengenai pembagian kelas dalam pidana penjara.
Dalam pasal 13 KUHP, orang yang dipidana penjara dibagi menjadi beberapa kelas atau golongan. Dalam pasal ini, orang-orang tersebut dibagi menjadi 4 kelas. Maksud dari pembagian kelas ini agar orang yang pada dasarnya baik tidak terpengaruh oleh kebiasaan buruk orang-orang terpidana lainnya. Juga agar orang-orang yang dipidana tersebut dapat berkelakuan baik sehingga dapat naik ke tingkat yang lebih baik lagi. Kelas pertama terdiri dari orang-orang yang dipidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara tetapi tidak turut perintah dan berbahaya bagi napi dan petugas lembaga pemasyarakatan. Dalam undang-undang tidak dijelaskan pengertian napi yang berbahaya itu seperti apa. Tetapi napi yang berbahaya itu yang dapat membahayakan keselamatan napi lain serta petugas lembaga pemasyarakatan. Orang dari kelas ini yang berkelakuan baik selama 1 tahun dapat dinaikkan menjadi kelas 2. Kelas 2 terdiri dari orang yang dipidana penjara lebih dari 3 bulan. Orang-orang yang dipidana penjara sementara lalu ia berkelakuan baik maka dapat dinaikkan ke kelas 2. Juga orang-orang yang dipidana penjara sementara tetapi karena alasan-alasan tertentu dan ia berkelakuan buruk maka akan diturunkan dari kelas 3 menjadi kelas 2. Kelas 3 terdiri dari orang-orang yang selama 6 bulan berturut-turut berkelakuan baik sesuai dengan tata tertib yang berlaku, maka ia akan dinaikkan dari kelas 2 menjadi kelas 3. Lalu kelas 4 terdiri dari orang-orang yang dipidana penjara selama 3 bulan atau kurang dari 3 bulan. Pembagian kelas-kelas pidana tersebut pada dasarnya jarang digunakan dalam rumah penjara karena biasanya di rumah penjara dibagi menjadi penggolongan berdasarkan lama waktu penjara dan macam-macam pelanggaran pidana lainnya. Pengaturan pidana penjara. Yang pertama dalam KUHP. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu sesuai dengan pasal 12 ayat 1 KUHP. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut berdasarkan pasal 12 ayat 2 KUHP. Pada ayat 3 Jo ayat 4 pasal 12 KUHP mengenal pidana penjara dengan sistem maksimum khusus atau boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut. Di Indonesia, pidana seumur hidup dapat diubah atau dikomutasi menjadi pidana sementara waktu berdasarkan pasal 9 Keputusan Presiden nomor 174 tahun 1999 tentang remisi. Pasal 13 KUHP menyatakan orang-orang terpidana yang dijatuhi pidana penjara dibagi-bagi atas beberapa golongan atau kelas. Ketentuan yang masih berhubungan dengan pidana penjara adalah pasal 14F KUHP, pasal 14A sampai dengan 14F KUHP dan ketentuan tentang lepas bersyarat yang diatur dalam pasal 15 sampai dengan pasal 17 KUHP. Yang kedua, peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP. Perumusan pidana penjara dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP mengenal ketentuan minimum khusus yang tidak terdapat dalam KUHP atau KUHP hanya mengenal minimum umum yaitu 1 hari. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sistem perumusan sanksi pidananya bervariasi secara kumulatif atau alternatif. Misalnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat sekian tahun dan paling lama sekian tahun, dan atau denda paling sedikit sekian rupiah. Sedangkan KUHP di samping menganut sistem tunggal juga menganut sistem perumusan sanksi pidana secara alternatif, atau artinya pidana penjara dialternatifkan dengan jenis pidana pokok yang lain, semisal denda. Efektivitas pidana penjara. Efektivitas pidana penjara dibagi menjadi dua aspek. Aspek yang pertama ada aspek perlindungan masyarakat, dan aspek yang kedua ada perbaikan si pelaku. Aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi, atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat, antara lain seperti menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian, dan memperkuat kembali nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua ada aspek perbaikan si pelaku, meliputi tujuan antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum. Ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu mempunyai pengaruh terhadap pelaku.